Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada pertemuan kali ini, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi dengan Ibu. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, senang hatinya. Iya, bagus. Oke, sebelum kita memulai pelajaran matematika pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk KM atau sekretaris atau siapapun, apakah ada murid yang tidak hadir pada hari ini? Ada Bu. Siapa tuh? Mira, Bu. Oh, Mira kenapa? Mira tadi izin, Bu. Oh, dia sudah berkeluarga ya, jadi izin acara keluarga gitu. Oke, tidak apa-apa. Kalau misal ada yang sakit, jangan lupa kita berdoakan juga ya. Apakah ada yang sakit di kelas ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Nggak ada ya, karena kelas ini semuanya mematuhi protokol kesehatan yang ada. Oke, kita lanjut aja. Untuk materi hari ini itu tentang apa sih? Ada yang tahu nggak? Aku, Bu. Iya, apa Rifa? Tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Iya, keren. Iya, tepuk tangan untuk teman-teman yang lainnya. Oke, keren Rifa. Baik, di dalam kalian harus semangat dong belajarnya, jangan murung karena matematika itu menyenangkan, bukan? Iya, menyenangkan sekali gitu ya. Kan? Oke, pada pertemuan hari ini ada tujuan pembelajaran yang harus dituju oleh siswa atau oleh kalian semua gitu. Yang pertama ialah siswa dapat menyelesaikan masalah dengan model matematika untuk menemukan X dan Y. Kalau misalnya matematika itu terasa rumit ketika udah ada X dan Y. Padahal kalau misal tambah kurang 1 tambah 2 mah gampang itu mah, tapi kalau udah X dan Y itu tuh kayak mengapa ada kata X dan Y gitu. Jadi banyak siswa yang membenci matematika itu karena itu gitu. Tapi kita harus bisa dan memahami kalau misal kita bisa menyelesaikan masalah matematika, apa ya, dalam hati kita tuh akan merasa puas gitu dan merasa bisa gitu. Lalu ada yang kedua, siswa dapat membuat kesimpulan akhir dari penyelesaian permodelan matematika pada SPLDV ini dengan tepat ya. Jangan sampai kita bisa menyelesaikan masalah tapi nggak tepat gitu, karena harus tepat dan benar gitu jawabannya tuh. Oke, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya itu kita udah mempelajari mengenai PLDV dan SPLDV nih. Ada yang masih ingat gak apa itu pengertian dari PLDV dan SPLDV? Acungkan tangan. Aku, Bu. Oke, silakan Rifa untuk menjawab pertanyaannya.
Persamaan linear dua variabel atau disingkat PLDP adalah suatu persamaan yang variabel atau keubah berpangkat atau berderajat paling tingginya 1 dan hanya memiliki dua variabel, Bu. Kalau SPLDV, siapa yang tahu nih? Ayo acungkan tangan. Masa cuma Rifa doang sih? Aku. Oke, silakan Rizky. Tunjuk. Ya. Jadi SPLDV itu sistem persamaan beberapa PLDV yang sejenis seperti itu, bukan Bu? Iya betul, gue bangga banget loh punya murid yang gak cuma satu yang aktif, tapi banyak gitu yang aktif, jadi keren banget. Nah betul sekali yang dikatakan oleh Rifa dan Rifki bahwa PLDV adalah satu persamaan yang berderajat 1 dan hanya dua variabel, sedangkan SPLDV ini adalah kesatuan dari PLDV yang sama. Jadi kita mengetahui bahwa perbedaan dari ada perbedaan antara SPLDV dan PLDV. Oke. Oke anak-anak, misalnya di sini Ibu memiliki sebuah persamaan 2x. Nah, apakah termasuk kepada persamaan linear dua variabel? Ada yang tahu? Bu, saya tahu, Bu. Ya, gimana Rifki? Menurut aku itu tidak, Bu. Kenapa? Ya karena hanya memiliki satu variabel, Bu. Benar tidak, Bu? Iya, benar, mantap sekali. Jadi ini tidak termasuk ke dalam persamaan linear dua variabel ya, dikarenakan hanya memiliki satu variabel, yaitu x. Nah, lalu Ya, Bu, ada Bu. 2x ditambah 2y. Apakah ini termasuk ke dalam persamaan linear dua variabel? Ada yang tahu? Aku mau jawab, Bu. Ya, boleh Mona. Bagaimana? Iya, persamaan yang ditulis sama Ibu di papan tulis adalah persamaan variabel persamaan linear dua variabel karena berderajat 1 dan memiliki dua variabel. Apakah betul, Bu? Iya, mantap sekali. Betul banget. Lalu di sini Ibu menuliskan 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat. Apakah termasuk ke dalam persamaan linear dua variabel? Ada yang tahu? Bu, aku tahu, Bu. Gimana Rizky? Bu, aku tahu. Ya, itu bukan, Ibu, karena ada itu mempunyai berderajat 2 gitu. Benar nggak, Bu? Iya, benar. Katanya salah. Jadi 2x pangkat 2 ditambah 2y pangkat 2 ini tidak termasuk ke dalam persamaan linear dua variabel ya, dikarenakan memiliki derajat 2 meskipun variabelnya ada 2, yaitu x dan y. Nah, anak-anak, di sini terdapat LKS yang Ibu sudah bagikan ya. Jadi kalian diperintahkan untuk membedakan mana yang disebut dengan persamaan linear dua variabel dan mana yang disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Coba kerjakan LKS-nya secara bersama-sama. Ibu Baik, kasih Bu. waktu 15 menit. Ya, baik, Bu. Bentar, Bu. Yo, silakan anak-anak dipelajari dan dikerjakan. Nah, setelah kalian berdiskusi tentang apa yang membedakan SPLDV dan PLDV, nanti kalian bisa menyampaikan
pengertian dan apa yang membedakan antara SPLDT dan PLDT. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, mantap. Belum bu, bentar lagi bu. Oh iya, Sok. Ya, Rifki, gimana? Ada yang perlu dibantu? Alhamdulillah bu, masih bisa sendiri berusaha. Ya, mantap. Alhamdulillah lu udah beres bu. Oke, siap. Nah, di sini juga Ibu memberikan video pembelajaran tentang cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan 3 metode. Yang pertama ada yang namanya metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, dan yang ketiga metode campuran. Boleh disimak terlebih dahulu videonya ya. Oke, Bu. Ini kami akan mencoba membahas materi itu tentang sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi, lalu metode substitusi, yang terakhir metode campuran. Langsung saja kita bahas soalnya. Oke, untuk soal kita kali ini itu diketahui persamaan pertama yaitu 2x ditambah y sama dengan 9. Lalu persamaan yang kedua yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 15. Nah, yang pertama kita akan mencoba menjawab soal kita kali ini dengan menggunakan metode substitusi. Oke, nah perhatikan angka yang digunakannya. Nah, perhatikan kita kali ini mempunyai dua buah persamaan. Nah, dari salah satu persamaan ini kita harus membuat dia jadi x sama dengan atau y sama dengan, terserah mau persamaan mana yang harus kalian buat. Namun biar lebih mudah, perhatikan variabel yang berdiri sendiri, tidak ada koefisiennya, yaitu y. Oke, nah persamaan satu ini itu akan kita rubah bentuknya menjadi y sama dengan positif 9. Nah, kalau positif 2x kita rubah jadi negatif 2x. Ini kita bisa sebagai persamaan 1. Nah, yang di bawah ini sebagai persamaan 2. Karena kita pakai metode substitusi, maka sekarang langkah selanjutnya itu akan kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Perhatikan persamaan 2, yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 15. Nah, setiap yang ada y-nya di sini, itu kita akan ganti dengan persamaan 1 ini. Oke, maka sekarang jadinya itu 3x ditambah 2. Nah, y-nya kita ganti dengan 9 dikurang 2x. Ya, akan sama dengan 15. Lanjut, 3x ditambah 2 kali 9, 18. Lalu 2 kali negatif 2x hasilnya negatif 4x sama dengan 15. 3x dikurang 4x, kita peroleh hasilnya negatif 1x atau negatif x saja. Sama dengan 15. Positif 18, kalau kita jadi negatif 18. Negatif x sama dengan 15 dikurang 18, kita peroleh hasilnya negatif 3. Maka nilai x saja, negatif dibagi negatif hasilnya positif, maka nilai x-nya kita peroleh 3. Lanjut, karena kita pakai metode substitusi, maka langkah selanjutnya akan kita substitusikan lagi. Perhatikan. Substitusi nilai x sama dengan 3 ke persamaan berapa? Yang mudahnya, oke, yang mudahnya mau persamaan 1 boleh, 2 boleh, namun yang mudahnya adalah persamaan 1 saja. Perhatikan persamaan 1 tadi, y sama dengan 9 dikurang 2x, maka y sama dengan 9 dikurang 2 kali. Nah, perhatikan, x-nya sekarang itu kita ganti dengan 3. Maka y sama dengan 9 dikurang 2 kali 3, 6. Y sama dengan 9 kurang 6 berapa? Jadi 3. Maka terakhir kita peroleh nilai x-nya sama dengan 3 dan y sama dengan 3. Nah, ini dia sistem persamaan linear dengan menggunakan metode substitusi. Oke, yang bukan sangat gampang dan sangat mudah kali tentunya. Lanjut, biar lebih paham, masih dengan soal yang sama, namun kita akan pakai metode eliminasi. Perhatikan langkah belakangnya, masih soal yang sama. 2x ditambah y sama dengan 9. Lalu 3x ditambah 2y sama dengan 15. Kita akan mencoba menjawab soal kita kali ini dengan menggunakan metode eliminasi. Oke, kita angkat atau kita misalkan yang pertama ini sebagai persamaan 1 dan di bawahnya sebagai persamaan 2. Nah, kita akan mengeliminasi. Terlebih dahulu terserah mau yang x mau kalian eliminasi atau yang variabel y yang kalian eliminasi, terserah, nanti jawabannya pasti sama. Oke, nah yang mudah yang x saja terlebih dahulu. 2x, kita tulis di sini terlebih dahulu. Eliminasi variabel apa yang mau kalian hilangkan terlebih dahulu, yaitu variabel x saja. X persamaan 1 dan 2. Perhatikan, 2x ditambah y sama dengan 9, 3x ditambah 2y sama dengan 15. Karena yang kita eliminasi yaitu variabel x, maka perhatikan angka di depan variabel x. Oke, angka di depan variabel x, yang di atas ada angka 2, yang di bawah ada angka 3. Nah, sekarang akan kita kalikan kebalikannya. Yang di atasnya yang kita kali 3, yang di bawahnya kita kali 2. Kalau tadi kan di atasnya 2, di bawahnya 3. Nah, sekarang yang di atas yang kita kali 3, yang di bawahnya kita kali 2. Lanjut, angka 3 ini kita kalikan satu-satu ke depan, 2x, y, dan 9. Berapa nih? 3 kali 2x hasilnya 6x. Lalu 3 kali y hasilnya 3y sama dengan 3 kali 9 hasilnya 27. Lalu 2 kali 3x hasilnya 6x ditambah 2 kali 2y hasilnya 4y. Lalu 2 dikali 15 hasilnya 30. Perhatikan, yang kita hilangkan variabel x. Oke, perhatikan angka yang ada variabel x-nya ini. Tandanya sama-sama positif. Nah, kalau di sini tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka di sini dikurang.
Oke, itu dulu ya. Ingat kalau tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif maka di sini tandanya kurang. Lanjut 6x dikurang 6x habis, 3y dikurang 4y kita peroleh negatif 1y atau negatif y saja. Sama dengan 27 dikurang 30 kita peroleh hasilnya negatif 3. Maka y saja sama dengan negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, nilai y kita dapat yaitu positif 3. Lanjut kita akan mencari nilai x-nya lagi. Oke, caranya eliminasi. Kalau tadi kan variabel x yang kita eliminasi. Nah, sekarang eliminasi variabel y. Persamaan 1 dan 2. Perhatikan. 2x ditambah y sama dengan 9. Lalu 3x ditambah 2y sama dengan 15. Yang mau kita hilangkan variabel y, maka perhatikan angka yang di depan variabel y. Di sini y saja, nah kalau y saja itu sebenarnya ada angka 1 di sini tapi tidak ditulis. Oke? Lalu yang di bawahnya ada angka 2. Maka di sini akan kita kalikan, yang di atas kita kali 2, yang di bawah kita kali 1. Oke, perhatikan. Di atas angka 1, di bawah angka 2. Maka kebalikannya kita kalikan. Di atasnya kita kali 2, di bawahnya kita kali 1. Oke, lanjut. 2 dikali 2x kita peroleh 4x. Lalu 2 dikali 1y kita peroleh 2y sama dengan 2 dikali 9 kita peroleh 18. Lanjut 1 kali 3x kita peroleh 3x. Lalu 1 dikali 2y kita peroleh 2y akan sama dengan 1 kali 15 kita peroleh 15. Perhatikan, yang mau kita hilangkan variabel y. Kebetulan di depan variabel y ini tandanya sama-sama positif. Ingat sekali lagi, tadi sudah kita bahas, kalau di depan variabel yang akan kita hilangkan tandanya sama, maka di sini tandanya kurang. Oke, lanjut 4x dikurang 3x kita peroleh hasilnya x atau 1x. Sama dengan kalau 2y habis. 18 dikurang 15 kita peroleh 3. Maka hasil akhir x kita peroleh 3 dan y sama dengan 3. Oke, ini dia jawaban kalau kita pakai metode eliminasi. Oke, dan akhir yang kalian benar-benar paham, sekarang kita akan masuk ke metode campuran, yaitu campuran antara eliminasi dan substitusi. Masih dengan soal yang sama. Perhatikan latar belakangnya, diketahui soalnya yaitu 2x ditambah y sama dengan 9, lalu 3x ditambah 2y sama dengan 15. Kita akan mencoba menjawab soal kita kali ini dengan menggunakan metode campuran. Oke, kita pisahkan yang di atas ini sebagai persamaan 1 dan yang di bawah ini sebagai persamaan 2. Pertama, kita pakai metode eliminasi terlebih dahulu. Nah, kalian kalau mau yang substitusi dulu juga boleh, yang eliminasi yang kedua juga boleh, yang jelas dia campuran. Kita selang-seling. Yang pertama eliminasi, yang kedua baru nanti substitusi, atau mau substitusi terlebih dahulu juga boleh, yang nanti baru yang eliminasi. Oke, perhatikan. Kalau kali ini kita pakai yang eliminasi terlebih dahulu. Eliminasi. Oke, kita akan mengeliminasi variabel x terlebih dahulu. Persamaan 1 dan 2. Kita tulis sini persamaan satunya. 2x ditambah y sama dengan 9, lalu 3x ditambah 2y sama dengan 15. Yang mau kita hilangkan variabel x, maka perhatikan angka di depan variabel x. Oke, di atas ada angka 2, di bawah ada angka 3. Maka di sini kita kalikan, yang di atasnya yang kita kali 3, yang bawahnya kita kali 2. Lanjut, 3 dikali 2x kita peroleh hasilnya 6x, lalu ditambah 3 kali y kita peroleh 3y sama dengan 3 kali 9 hasilnya 27. Lanjut, 2 kali 3x kita peroleh 6x, lalu ditambah 2 kali 2y hasilnya 4y sama dengan 2 kali 15 kita peroleh 30. Yang mau kita hilangkan variabel x, maka perhatikan angka di depan variabel x ini dia sama-sama positif. Kalau tandanya sama-sama positif, maka di sini tandanya kurang. Ini perlu kalian ingat. Oke, 6x dikurang 6x habis, lalu 3y dikurang 4y kita peroleh negatif 1y atau negatif y. Sama dengan 27 dikurang 30 kita peroleh negatif 3. Maka y saja negatif bagi negatif positif, maka hasilnya itu adalah positif 3. Ini baru nilai y. Karena kita pakai metode campuran, tadi sudah kita pakai eliminasi, maka sekarang kita pakai substitusi. Substitusi nilai y sama dengan 3 ke persamaan berapa nih? Perhatikan, kalian boleh pilih, mau kalian substitusikan nilai y sama dengan 3 ke persamaan 1 boleh, atau ke persamaan 2 juga boleh, jawabannya pasti sama. Oke, yang mudahnya ke persamaan 1 saja. Oke, perhatikan persamaan 1. 2x ditambah y sama dengan 9. Sekarang setiap y yang ada di sini itu akan kita ganti dengan 3. Maka sekarang jadinya itu 2x ditambah, ganti y-nya menjadi 3 sama dengan 9. Maka 2x sama dengan 9 dikurang 3. X saja sama dengan 9 kurang 3 hasilnya 6, lalu dibagi 2. 6 bagi 2 kita peroleh di 3. Maka hasil akhirnya x kita dapat hasilnya 3 dan y kita dapat juga di 3. Oke, ini dia jawaban untuk keseluruhan metode yang kita pakai. Baik eliminasi, substitusi maupun campuran, jawabannya tetap sama, x sama dengan 3 dan y sama dengan 3. Nah, oke anak-anak, kan tadi udah dijelasin ya mengenai SPL Devi. Oke, dan penyelesaiannya itu ada 3 cara. Yang pertama Yang pertama itu substitusi, yang kedua ada eliminasi, dan yang ketiga ada campuran. Oke, Ibu mau tanya apa itu metode penyelesaian substitusi? Siapa yang mau jawab? Aku, Bu. Oke, silakan Rifa jawab pertanyaannya. Jadi kalau menurut aku metode substitusi dalam SPLDV itu kayak metode memasukkan, di mana menyelesaikan dua persamaan dalam SPLDV dengan mengubah satu variabel dengan variabel lainnya dari persamaan lain. Seperti itu, Bu. Oke, berarti Rifa udah bisa udah bisa mengaplikasikannya apa yang Ibu tadi jelaskan. Berarti Rifa udah bisa mengerjakan soal-soal mungkin ya. Amin. Terus setelah itu ada metode eliminasi. Ayo yang lain jawab, yang lain siapa? Aku aja, Bu, jangan Rifa terus, Bu. Ya boleh ya, sok-sok.
Oke, tadi Rifa udah jawab mengenai metode substitusi. Selanjutnya adalah metode eliminasi. Sok, yang lain jawabnya jangan Rifa terus. Siapa yang mau jawab? Siapa tuh? Aku aja tuh ya. Iya sok, mangga, Rifki. Kalau menurut aku metode eliminasi jadi menghilangkan salah satu variabel pada dua persamaan, benar gak? Iya, mantap murid ibu. Ih, bagus, keren. Oke, Goodnya. setelah kalian tahu apa itu, bagaimana metode substitusi dan eliminasi, ada juga metode campuran yang telah disebutkan tadi. Nah, siapa yang mau menjelaskan apa itu metode campuran? Ayo. Bu, Metode Bu. Jadi kayak gini, bukan Bu, metode campuran tuh jadi digabungin kayak substitusi sama eliminasi digabungin gitu, bukan? Seperti itu. Oke, apakah ada jawaban lain dari Rifa? Apakah ingin menambahkan? Setuju Bu, sependapat sama Rizky. Jadi metode campuran tuh kayak metode ngegabungin antara metode substitusi dan metode eliminasi. Seperti itu Bu. Oke. Berarti kalau misal ibu ngasih tugas di rumah gitu ya buat latihan-latihan, jadi kalian udah bisa yang ngerjainnya. Insya Allah bisa Oke. Bu. Iya, mantap. Di sini ibu ada satu soal di buku LKS. Boleh yang bisa mengerjakan silakan. Silakan untuk maju ke depan. Boleh Bu, saya mau mencoba menjawab. Oke. Sok, kerjakan ya. Anak-anak, dari serangkaian kegiatan yang telah dilalui hari ini, jadi siapa yang dapat menyimpulkan apa yang dapat dipelajari dari hari ini? Sok, siapa yang bisa? Saya Silahkan. Bu. Sok, silahkan Mona terlebih dahulu. Nah, hal yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa menyimpulkan perbedaan antara PLDV dan SPLDV, Pak. Oh iya, bagus Mona. Terus ada lagi tidak? Dari aku Pak. Oh, gimana Rifa? Jadi yang kita pelajari pada hari ini, kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode substitusi, yang kedua eliminasi, dan campuran. Seperti itu. Nah, ya benar sekali. Jadi, yang kita pelajari hari ini adalah pengertian dari SPLDV dan PLDV, serta penyelesaian SPLDV-nya, dan juga melalui 3 metode tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita akan melakukan evaluasi dari hasil belajar hari ini. Jadi, Bapak harapkan kalian mengerjakan secara individu tanpa berkelompok seperti tadi. Gimana? Kalian udah siap? Iya, Pak, Insyaallah siap. siap, Pak. Terima kasih untuk hari ini. Ya. Benar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak harapkan kita bisa memahami dan menyelesaikan SPLDV. Apakah bisa? Dan suatu penutupan untuk pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih anak